selesai, kita tinggal melakukan pemasangan di bagian klep, dan juga kita pasang ke mesinnya ya. Putar sedikit ke bawah. Panas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, sahabat otomotif. Kali ini kita akan berbagi pengalaman di seputaran otomotif tentunya. Di depan kita udah ada satu jenis kendaraan, itu jenis Honda Karisma. Jadi kasusnya untuk di motor ini adalah pada saat dingin itu susah hidup, dan yang kedua itu kompresi sangat lemah, dan yang ketiga yaitu banjir di bagian karburator, dan juga berasap putih ya. Ada tripodnya nih, payah. Jadi untuk lebih memastikannya lagi, kita langsung buka aja ya. Untuk di bagian head cylinder ya. Oke, jadi kali ini kita akan melakukan proses pembongkaran di bagian head cylinder dan juga blok silinder ya. Kita akan lihat kondisi daripada piston ataupun ringnya apakah sudah habis ataupun sudah kemakan ya. Nah, jadi kasusnya di motor jenis Honda Karisma ini ya. Jadi dari knalpot ada asap putih ya, dan juga untuk di bagian klep itu terasa udah bocor. Kita tadi nggak sempat ambil videonya ya karena terlalu sibuk ya. Jadi untuk di bagian karburator juga ini terdapat banjir. Oke, jadi nantinya akan kita perbaiki. Ini nanti akan kita cek ya permasalahannya, apakah bisa dia diganti ring aja atau harus kita boring ya. Ya, putar sedikit kemari, belakangnya tarik kemari sedikit. Abang ini buka 10 nih. Oke, jadi kita di sini ditemani anak-anak PKL ya. Tuh, bawa 12 depan 4 biji. Langsung ya pakai ini, enak nih. Oke ya teman-teman, jadi untuk di motor ini pemilik motornya bilang ini motor udah lama nggak kepake ya, karena kemarin mogok dan orangnya nggak mau pakai. Oke, jadi sekarang kita masuk ke proses pembongkaran ya. Langsung aja dikeluari temengnya, rodanya.
Situ agak keras dia, kayak congkelan aja, patah nanti. Agak keras dia, geng. Ojan sini ya, atas bawah. Nih kabelnya belum, selang minyak masuk. Di sini udah semua. Kakinya lengket. Ini packing yang ini oke dah. Oke teman-teman, kita bisa sama-sama lihat untuk di bagian head cylinder seperti ini ya. Jadi untuk kasus yang seperti ini juga teman-teman udah sama-sama tahu ya. Ini disebabkan karena ring oli yang udah aus, jadinya oli itu masuk ke ruang bakar dan terbakar, maka tersisalah karbon yang seperti ini ya. keras banget. Pull up. Stroke up nih. Stroke up. BRT. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian piston, kalau dari goresan ya ini sepertinya masih aman ya, dan untuk suara kasar juga belum ada. Oke, jadi untuk di bagian bloknya kita bisa sama-sama lihat ini masih sangat mulus ya, cuman hanya ada sedikit semacam karat gitu ya. Itu nantinya akan kita gosok aja dengan kertas pasir. Kemungkinan itu terjadinya karena pada saat motor ini nggak hidup ya, setelah sekian berbulan-bulan nggak hidup, jadi nggak pernah diengkol juga. Jadi untuk di bagian oli itu nggak sampai ke situ ya, maka terjadi karat. Oke, jadi nanti kita akan kita ganti ring aja. Oke teman-teman, jadi untuk kita lebih memastikan ya, dugaan kita sementara tadi di bagian ringnya yang udah aus, kita akan coba masukkan di bagian ring pistonnya ya. Ini adalah ring oli ya, kita masukkan seperti ini. Kita dorong dengan pistonnya seperti ini ya. Oke ya, kita bisa akan lihat gapnya seperti apa. Nah, jadi untuk gap atau celah ring ini udah sangat besar ya, udah sekitaran 1,25 mili. Jadi untuk oli ini udah pasti olinya lewat. Jadi untuk di bagian ring oli ini sudah dipastikan sudah habis ya, sudah haus. Kemudian kita akan coba tes untuk di bagian ring kompres 2 atau ring sealernya ya, yang posisinya ringnya itu tajam semua ya, caranya juga sama. Nah, jadi untuk ini untuk ring kompresi 2 atau ring sealernya itu celahnya sudah melebihi dari 2 mili ya. Nah, jadi untuk dipastikan ring ini udah sangat habis ya. Kemudian kita akan coba tes untuk di ring kompresi 1 atau ring yang tumpul ya.
Nah, jadi untuk ring kompresi 1 atau yang tumpul itu, nah itu gapnya hampir sama dengan celah ring oli tadi ya. Oke, jadi kita akan coba ganti ring aja, karena untuk pemilik motor budgetnya juga minim ya. Oke teman-teman, jadi untuk lebih memastikan lagi ya, kita akan coba ring yang baru ya. Kita di sini kita gunain merek yang seperti ini ya. Seperti ini. Kalau di tempat kita itu harganya sekitar 65.000. Yang pertama kita akan coba masukin untuk di bagian ring oli ya. Kita masukin yang baru seperti ini. Kita dorong dengan piston. Kita akan coba lihat gapnya ya untuk bagian celah ringnya. Nah, jadi untuk di bagian celah ring itu hampir tidak terlihat ya. Nah, jadi bisa dipastikan untuk di motor ini kasusnya hanya ringnya yang habis ya. Oke, jadi ini sebagai perwakilan ya yang baru satu. Kemudian kita tes untuk di bagian ring sealernya atau ring kompresi 2 yang tajam semua ya. Kita masukin dan kita dorong lagi. Oke, jadi kita bisa sama-sama melihat ya. Jadi itu untuk gapnya sangat. Nah, jadi untuk celahnya itu sangat celah yang cukup aman ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah cukup mewakili ya. Untuk di bagian blok kita akan bersihkan di bagian piston dan kita akan ganti ring aja ya. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian klep in ataupun X ini sudah harus diganti ya. Jadi untuk lebih memastikannya kita masukin seperti ini ya. Nah, ini untuk di bagian botol klep udah nggak presisi ya, udah kemakan. Nah, ini apabila nggak kita ganti dia akan mengakibatkan o-ring klep itu lekas bocor ya. Jadi pemakaian o-ring klep akan boros, yang selanjutnya akan berpengaruh kepada mesinnya ya. Oke, jadi ini akan kita ganti, seatingnya juga udah kemakan dan juga botol klep kita ganti ya. Nah, jadi untuk yang di bagian X ini, untuk di bagian botol tidak terlalu ya, namun udah goyang juga. Jadi kita nggak mau ambil resiko, jadi kita ganti aja untuk dua-dua di bagian botolnya dan juga di bagian klepnya. Oke,
goyang ya. Resolusi kamera masih rendah nih. Oke teman-teman, jadi sambil kita memasang, sambil kita berbincang-bincang masalah daripada motor ini ya. Jadi masalah yang pertama itu yang kita tangkap adalah motor itu susah hidup pada saat dingin. Kemudian yang kedua, motor itu kadang banjir ya dari karbunya. Dan yang ketiga, kompresi itu sangat melemah ya. Oke teman-teman semua, jadi untuk di bagian mesin ini udah selesai kita rakit dan ini udah kita hidupkan. Jadi di sini kita nggak boring ya, kita cuman ganti ring aja. Dan alhamdulillah untuk hasil itu cukup memuaskan. Dan untuk di bagian klepnya ya, kita juga tadi ganti. Untuk di bagian klepnya kita ganti dua-dua ya, tadi kita ganti ya. Dan juga untuk di bagian karburator yang banjir itu sudah kita atasi, kita ganti jarum pelampungnya. Dan isi pun juga kita ganti ya. Oke ya teman-teman, jadi sekian aja video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi proses pengencangan baut silinder atau murnya ya. Kita lakukan dengan cara menyilang agar menghindari
di bagian bloknya itu baling ya. Oke, selanjutnya videonya akan kita skip aja untuk menghemat durasi ya. Nah, jadi untuk ini di bagian mesin udah selesai kita pasang, dan ini juga motornya udah hidup. Seperti ini. Untuk di bagian suara mesin ini masih cukup halus ya. Kita hanya lakukan penggantian di bagian ring piston ya. Jadi untuk di bagian ring oli dan juga ring kompres duanya atau ring sealer itu sudah terlalu habis, dia terlalu aus. Dan satu lagi kita juga ganti di bagian clap in ya. Dan untuk di bagian karburator yang mengalami banjir, kita ganti di bagian jarum pelampungnya ya. Dan busi juga kita ganti. Oke teman-teman, sekian aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.